Anda tahu nggak apa yang membuat perut mulas dan perasaan saya tertekan? Saya tahu jika saya melakukannya, saya bisa bahagia dan sukses. Tapi semakin saya pikirkan, perasaan ini semakin tidak nyaman. Apa ayo? Berdebar hati berdebar. Kon mencelek mana? Ya opere. Rasalah mengaliri, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Saya beranikan janjian dengan teman saya. Setelah ketemu dia, saya tatap wajahnya dan dia menatap wajah saya. Itu yang membuat perut saya jadi mulas. Perasaan saya mulai cemas. Apa ayo? Sungguh aku malu. Ya pancet arek. Ada. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Mengutarakan hasratku. Wis, embuh lah. Pokoknya saya katakan apa yang ada di dalam hati dan perasaan saya. Sungguh aku ragu mengatakannya padamu. Oh, wes angel. Terus dia bilang, udah, katakan aja. Kalau malu, nulis aja deh di kertas. Lalu saya ambil iPad dan mulai menggerakkan pen saya. Berdebar hati berdebar, deras darah mengaliri, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Itulah saat saya presentasi pertama kali. Kakak labemu iki mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mendapatkan pendidikan baik saja tidak cukup. Kita harus memiliki kebiasaan untuk bertindak setiap hari. Pengetahuan yang telah kita miliki harus kita tindak lanjuti dalam kegiatan nyata. Di bisnis ini, kami menolong semua orang untuk membuka tokonya setiap hari, baik melalui media online ataupun media offline secara langsung. Meskipun umumnya usaha ini bisa dilakukan secara paruh waktu atau part-time, kita dapat melakukan banyak hal setiap harinya. Kita dapat membangun kebiasaan bertindak. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang kami sarankan untuk Anda. Nomor 1. Mencari satu nama baru sebagai calon potensial untuk bisnis ini. Nomor 2. Mencari satu nama atau rujukan atau referensi baru sebagai calon nasabah. 3. Meninjau kembali daftar impian dan sasaran Anda. Yang keempat, menelpon atau menulis kepada anggota tim Anda untuk memberi mereka semangat dan motivasi. Yang kelima, mempresentasikan konsep franchise plus kepada orang baru. Yang keenam, menelpon anggota tim atau nasabah Anda untuk menciptakan volume bisnis baru. 7. Melakukan kegiatan startup bagi agen baru dan follow up bagi prospek atau nasabah Anda. 8. Menyelenggarakan kelas pelatihan basic training tentang produk, bagaimana latihan membuat ilustrasi, latihan mengoperasikan ACL atau aplikasi pendaftaran calon agen, role play bersama orang baru, bagaimana mereka menyajikan presentasi singkat dengan menarik. Bisa jadi kebiasaan terpenting dari daftar tadi adalah melakukan presentasi franchise plus
yang meliputi konsep proteksi income dan konsep bisnis sebagai solusi permanen untuk menjalani hidup aman dan nyaman. Saat bisnis Anda mulai berkembang, Anda mungkin akan lebih sering menunjukkan presentasi ini kepada tim Anda daripada kepada prospek Anda secara pribadi. Namun, kuncinya adalah membangun kebiasaan dan disiplin menjalankan kegiatan ini 2-4 kali setiap minggu. 2 kali seminggu sepertinya adalah jumlah minimum ya untuk bisa mempertahankan bisnis dan untuk mendapatkan hasil yang sedikit. Dan 4 hingga 6 kali per minggu atau 15 kali per bulannya adalah untuk mengumpulkan momentum dan mencapai level yang lebih tinggi. Misalnya menjadi bisnis partner. Oleh karena itu, kami mengajarkan seseorang untuk membangun kebiasaan bertindak paling sedikit 8-15 kali presentasi setiap bulan. Meski Anda masih mengerjakan bisnis hebat ini secara part-time, tapi saya yakin jika dilakukan konsisten, bisa memberikan hasil yang luar biasa. Kebiasaan ini mungkin merupakan indikator terpenting bagi keberhasilan bisnis pribadi Anda di masa mendatang. Mereka yang secara tetap dan gigih membagikan bisnis ini kepada orang lain, akhirnya akan menemukan orang yang mereka inginkan dan mereka perlukan. Dan mereka pun akan berhasil membangun jumlah nasabah pribadi dalam jumlah yang cukup besar. Saya secara pribadi tidak pernah menyajikan konsep presentasi kepada nasabah itu berbeda dengan presentasi kepada partner bisnis. Saya tidak membedakan dia nasabah atau bukan nasabah. Informasi yang saya bagikan ya sama. Mengapa? Karena dalam pengalaman saya secara pribadi, para nasabah mana sih yang tidak tertarik untuk memiliki proteksi income secara gratis? Apalagi kalau gratisnya itu nilai uang pertanggungannya 1 miliar ke atas. Siapa yang nggak mau gratis bayar premi? Menganggap bahwa seseorang nasabah pasti tidak mau karena dia terlalu kaya atau terlalu miskin adalah hanya asumsi. Itu semua dipengaruhi oleh kapasitas citra diri Anda sendiri terhadap orang yang sedang Anda ajak bicara. Plus, dipengaruhi oleh keyakinan Anda terhadap peluang bisnis yang ditawarkan oleh Allian. Soal dia mau apa tidak, itu bukan tanggung jawab Anda. Bagi saya, jika dia tidak siap untuk menjalankan bisnisnya, pilihan keduanya adalah menjadi nasabah. Jauh lebih simpel bagi saya. Karena jika Anda membedakan mana yang nasabah, mana yang calon agen, maka Anda perlu memiliki pengetahuan yang memadai untuk bisa mengenalinya. Dan bukan berdasarkan tolak ukur finansial atau berdasarkan asumsi yang belum teruji. Tapi saya kembalikan kepada Anda masing-masing jika masih mau membedakan informasi yang Anda mau sajikan antara calon nasabah atau calon partner bisnis Anda. Yang penting, Anda memiliki kebiasaan bertindak. Bisa juga Anda balik. Setelah Anda menjelaskan tentang manfaat melindungi income-nya dengan memiliki asuransi dan bagaimana keunggulan sistem pelayanan Allian bagi seluruh nasabah, ya, maka ketika mereka mulai terkesan dengan manajemen Allian, Anda dapat menyarankan mereka mulai mempelajari bisnis ini lebih jauh. Mengapa demikian? Karena kita tahu polis asuransi meskipun dapat memberikan solusi finansial secara cepat, tanpa bunga, tanpa dihitung utang, dia merupakan solusi sementara saja. Polis asuransi dapat menutup 2 lubang pengeluaran akibat sakit kritis dan biaya medis saja kan? Sedangkan untuk lubang pengeluaran lainnya, perusahaan asuransi tidak dapat menyediakannya. Seperti pengeluaran bayar listrik, cicilan rumah, hutang kepada teman, modal bisnis, perjalanan ke luar negeri, dan pendidikan untuk anak hingga pasca sarjana. Kami telah sering menemukan bahwa jika kita menunjukkan bisnis ini kepada orang yang memiliki hasrat meraih impiannya dan orang yang terjebak secara keuangan, kemudian memberikan solusi bagi problem finansial mereka, maka kita akan mendapatkan kedua-duanya, ya agen sekaligus nasabah. Jadi
satu kebiasaan sederhana melakukan presentasi akan mengatasi dua segi sekaligus. Inilah tindakan terpenting. Bagi seseorang pembangun jaringan, menjadi 15 planner atau 15 kali presentasi mungkin merupakan goals yang paling penting dan produktif. Meskipun hal lain juga penting seperti datang pertemuan, membaca buku, mendengarkan education program, namun tidak ada yang dapat menggantikan manfaat mendapatkan nama baru yang kita sebut dengan prospecting dan melakukan presentasi secara teratur dan konsisten. Presentasi akan mengakibatkan terbentuknya volume omset, menghasilkan peluang baru untuk melakukan startup agen, pendaftaran agen baru, dan akhirnya berdampak pada income bagi Anda beserta tim Anda yang terkait. Pelajaran dari seminar atau EPRO tidak dapat menggantikan kekuatan kebiasaan bertindak setiap hari. Melakukan prospecting dan presentasi. Maka, jadilah seorang yang suka bertindak, bukan hanya menjadi murid, pengamat, atau nasabah loyal, jika Anda menginginkan bonus yang besar. Seorang anggota tim yang begitu loyal kepada mentornya berkata dengan penuh kesungguhan, "Pak, saya ingin membuat Anda bangga dan tidak kecewa dengan kehadiran saya di bisnis ini. Saya benar-benar ingin sekali berhasil. Saya, Pak, ingin menjadi tim terkuat dan tim terbaik yang Bapak miliki. Dan saya siap untuk mengorbankan apapun." Oke, bagus. Terus, apa masalahmu? Begini, Pak, ibarat dunia olahraga, saya itu ingin sekali menyumbangkan medali emas cabang renang di Olimpiade. Saya sudah berusaha begitu keras dengan rajin olahraga setiap hari. Hanya satu masalah yang membuat saya gagal. Apa itu? Saya tidak bisa berenang, Pak. Niru sapa bebekmu gak ngono kok. Dasar warek kok tuturane tambah suwe. Angel tuturanmu. Lah olahraga apa yang kamu lakukan? Jalan pagi, Pak. Wah repot ambek buta terong ya. Ya, keinginan saja tidak cukup ya. Tindakan harus sesuai dengan tujuan Anda. Miliki kebiasaan bertindak sejak hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.